Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Finisya Prima Brianka, NIM 207190083. Saya dari kelas Tadris IPA C. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian sekolah online di sekolah menengah pertama. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ujian sekolah. Nah, ujian sekolah yaitu ujian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan calon siswa. Ujian dilakukan sebagai alat evaluasi seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami pengetahuan dan keterampilan yang telah ia peroleh. Pelaksanaan ujian sekolah yang baik sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keluaran kelulusan. Untuk mewujudkan pelaksanaan ujian sekolah yang baik, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Di samping penyediaan sarana dan prasarana, hal itu juga harus diikuti dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pelaksanaan ujian online. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti bangunan atau ruang laboratorium komputer yang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berukuran layak, yaitu sesuai dengan kebutuhan. 2. Tempat bangunan mudah dijangkau oleh siswa, guru, dan staf, serta letak strategis, yaitu bebas dari rawan banjir. 3. Memiliki sirkulasi udara yang baik, seperti cukup ada cahaya matahari yang masuk, namun tidak terlalu banyak sebab meningkatnya suhu di ruangan akan berisiko merusak alat-alat komputer. Yang 4. Adanya AC pada ruangan laboratorium komputer. Yang kelima, adanya UPS untuk menstabilkan arus listrik. 6. Dekorasi ruangan yang menarik. 7. Minimal luas ruangan bisa menampung siswa satu kelas. 8. Serta adanya ruangan penyimpanan peralatan elektronik di ruangan laboratorium komputer. Selain bangunan atau ruang laboratorium komputer, sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu seperti mebel atau sarana yang berada di laboratorium komputer seperti meja komputer guru, meja komputer siswa, lemari penyimpanan barang seperti CD, kaset, dan lain, lemari kabinet, papan display kursi siswa dan guru, whiteboard, layar proyektor, CCTV. Selanjutnya, yang dilakukan selanjutnya yaitu pengadaan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian online. Pengadaan sarana dan prasarana dibantu oleh Pemda, yaitu pemerintah daerah di bidang pendidikan. Pemda sebagai pengadaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi atau kota yang memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab salah satunya dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perundang-undangan yang menjelaskan sarana dan prasarana yaitu Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Indonesia pada bab 12 Sarana dan Prasarana pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, institusi, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Dari perundang-undangan bisa dijelaskan bahwa Pemda melakukan pengadaan sarana dan prasarana itu sesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Jadi kalau saat ini SMP atau sekolah menengah pertama sudah melaksanakan ujian online, maka Pemda juga harus menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian online. Berikutnya yaitu pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian online. Dalam pengelolaan sendiri itu dilakukan oleh komite atau dewan pendidik yang fungsinya untuk peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sekolah
pendidikan nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Dan komite atau dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati atau wali kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Upaya yang dilakukan komite sekolah adalah memberikan masukan, rekomendasi mengenai program dan kegiatan sekolah meliputi fisik, peserta didik, dan lain-lain. Jadi bisa diibaratkan tugas komite memberi rekomendasi apakah penggunaan komputer itu perlu untuk ujian online, iya atau tidak. Selanjutnya yaitu perawatan atau pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan perawatan laboratorium komputer itu bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum meninggalkan laboratorium dibiasakan dalam keadaan bersih ruang laboratoriumnya. Yang kedua, mengembalikan atau menempatkan alat laboratorium komputer ke tempat semula atau pada tempatnya. Yang ketiga, mematikan semua alat laboratorium komputer yang terhubung dengan arus listrik jika sudah tidak digunakan. Dan yang selanjutnya yang terakhir, setelah adanya pengadaan, pengelolaan, serta perawatan, yang tidak kalah penting yang terakhir yaitu tahapan inventarisasi barang di laboratorium komputer. Yang pertama yaitu mencatat barang-barang yang ada di laboratorium komputer. Kedua, mencatat barang-barang yang masuk dan memberikan label berisi tahun pembelian, nomor barang, registrasi, kode inventaris. Dan yang ketiga, mencatat barang-barang yang rusak. Nah, tahapan inventarisasi ini memiliki manfaat yaitu memperlancar berlangsungnya aktivitas penggunanya di laboratorium komputer. Sebab dengan inventarisasi barang-barang bisa diketahui keberadaannya. Selain itu, bisa mengetahui bagaimana keadaan setiap barang layak atau tidak. Dan tidak lupa dengan inventarisasi bisa ketahui barang-barang yang dibutuhkan. Jadi, dapat inventaris barang di laboratorium komputer ini sangat penting. Tidak cuma di laboratorium komputer saja, namun di ruang-ruang sekolah lainnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan saya terkait pengelolaan sarana dan prasarana pada pelaksanaan ujian online di sekolah menengah pertama. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.